Benteng yang berada di Kabupaten Ngawi ini disebut warga sebagai Benteng Pendem karena posisinya yang hampir rata dengan tanah. Benteng ini juga memiliki nama dari salah seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang hidup di abad 19 Masehi dan menjadi salah satu tokoh penggagas sistem tanah paksa. Sebuah sistem yang membawa kesejahteraan bagi bangsa Belanda, namun membawa petaka bagi bangsa Indonesia. Siapakah nama gubernur jenderal tersebut? Apa tujuan dibangun benteng ini? Dan bagaimana cerita benteng ini? Mari kita ikuti dalam Jelajah Wisata Nusantara edisi kali ini bersama saya, Irfan Traveler. Foto-foto yang ada dalam video kali ini Irfan ambil saat traveling ke benteng ini di tanggal 18 Juni tahun 2018. Dari benteng ini, di esok harinya kita mengunjungi Benteng Van der Wijk yang sudah kita ulas dalam video sebelumnya. Benteng Pendem Van der Bos adalah salah satu benteng pertahanan Belanda. Benteng ini berada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Ngawi, Kecamatan Ngawi, dan di sebuah desa yang bernama Desa Pelem. Benteng Pendem Van der Bos menjadi salah satu tujuan wisata yang berada di kota Ngawi. Benteng Van der Bos atau yang lebih dikenal dengan nama Benteng Pendem Ngawi dibuat lebih rendah dari tanah sekitarnya sehingga dari jauh akan terlihat tersamar bila dilihat dari jarak jauh. Benteng ini letaknya sangat strategis karena berada di pertemuan antara Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Karena letaknya yang lebih rendah dari tanah sekitarnya dan juga dikelilingi oleh sungai besar, maka Belanda membuat gorong-gorong dan saluran air untuk mengalirkan air tersebut. Sehingga benteng ini selalu aman meski dalam suasana musim hujan. Bila kita perhatikan, maka benteng Van der Bos memiliki 2 lantai. Secara keseluruhan, maka ukuran bangunan dari benteng ini adalah panjang 165 meter kali lebar 80 meter. Dengan luas tanah adalah 15 hektar. Sejarah keberadaan Benteng Pendem Ngawi atau Benteng Van der Bos tidak bisa dilepaskan dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Perawanan Pangeran Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga tahun 1830 sampai juga di kota Ngawi. Pangeran Diponegoro dan juga pihak Belanda sangat berkepentingan untuk menguasai Ngawi karena Ngawi merupakan salah satu pusat perdagangan dan pelayaran di Jawa Timur. Selain itu, Ngawi juga dialiri oleh 2 buah sungai besar yaitu Sungai Madiun dan Sungai Bengawan Solo, di mana di masa lalu transportasi melalui sungai adalah salah satu alat untuk perdagangan yang sangat penting. Dalam Perang Diponegoro, pihak Belanda melawan para penguasa daerah yang mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro, seperti dari daerah Madiun oleh Bupati Kertodirjo dan di Ngawi dipimpin oleh Adipati Judodiningrat dan juga Raden Tumenggung Surodirjo. Beberapa pengikut Pangeran Diponegoro yang ikut bertempur di daerah Ngawi adalah Wirotani dan juga Ki Haji Muhammad Nur Salim. Selain sebagai seorang pejuang, Ki Haji Muhammad Nur Salim juga adalah seorang penyebar agama Islam di daerah Ngawi. Perjuangan yang dilakukan beliau cukup membuat repot Belanda. Namun pada akhirnya, pihak Belanda dapat menangkapnya dan akhirnya beliau pun dimakamkan di dalam benteng ini. Meski perjuangan Pangeran Diponegoro telah berakhir di tahun 1830, namun Belanda menganggap bahwa lokasi ini merupakan lokasi yang sangat penting. Dan pada akhirnya Belanda pun membangun benteng yang baru yang dimulai pembangunannya di tahun 1839 dan selesai di tahun 1845. Dan bangunan benteng dari pembangunan di tahun 1839 sampai tahun 1845 inilah yang sekarang kita kenal sebagai Benteng
Pendem Ngawi atau Benteng Van der Bos. Saat berkeliling dalam benteng ini, maka kita akan menemukan sebuah lukisan berukuran besar dari seorang pria Belanda dengan mengenakan seragam kebesaran militer. Dengan tulisan di bawahnya adalah 1830 sampai 1833. Pria ini adalah Gubernur Jenderal Van den Bos. Nama lengkap beliau adalah Johannes Graaf van den Bos, 1 Februari 1780 sampai 28 Januari 1844. Beliau adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 dan memerintah dari tahun 1830 sampai tahun 1834. Dan beliau jugalah yang mengusulkan sistem tanah paksa atau disebut dengan kultur stelsel. Ini adalah sebuah sistem di mana setiap desa harus menyerahkan sekitar 2% dari tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, seperti teh, kopi, kakao, gula, dan lainnya. Dan hasilnya akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan. Melalui sistem ini, pemerintah Belanda mendapatkan sumber dana yang sangat besar sehingga bisa membayar seluruh hutang perangnya dan juga bahkan membangun negeri Belanda sendiri. Namun bagi rakyat Indonesia saat itu, sistem tanah paksa membawa kepedihan dan juga penderitaan yang sangat besar. Akibat tanah paksa bagi warga Indonesia adalah timbulnya kemiskinan, kelaparan, wabah penyakit, serta tingkat kematian yang meningkat tajam di beberapa daerah. Ini menimbulkan keprihatinan dari beberapa tokoh Belanda sendiri. Salah satunya adalah Douwe Steycker. Kita mengenalnya dengan nama pena adalah Multatuli. Beliau jugalah yang menyusun sebuah novel dengan judul Saidah dan Adinda yang menceritakan dampak tanah paksa di daerah Banten. Dan akibat tanah paksa ini jugalah yang akhirnya membuat beberapa pihak dari Belanda untuk mengusulkan sebuah sistem yang disebut sebagai politik etis atau politik balas budi, di mana di masa inilah pemerintah Belanda mulai membuka beberapa sekolah untuk tempat belajar bagi para penduduk pribumi. Meski yang bisa memperoleh pendidikan saat itu hanyalah anak dari para pejabat atau para bangsawan, namun dari sinilah mulai muncul para tokoh-tokoh pergerakan nasional yang akan peduli dengan nasib bangsanya. Dan muncullah beberapa organisasi nasional yang kemudian berujung pada dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 dan menjadi titik awal dari persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menyaksikan video ini. Dan silakan kirimkan saran dan masukan kepada kami agar video kami berikutnya lebih baik. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa menyaksikan video-video kami berikutnya. Terima kasih. Dari Benteng Van der Bos di Ngawi, kita akan menuju ke situs Liangan, sebuah situs bersejarah berusia ribuan tahun. Ada di kaki Gunung Sindoro. Situs ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan besar Nusantara yang membangun 2 buah candi terbesar dan merupakan warisan dunia, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan.